Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 200.000 hektar tambang nikel. Di mana saat ini nikel menjadi komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik yang merupakan sumber energi terbarukan. Selain tambang, Morowali juga memiliki kawasan industri berbasis nikel yang semakin memperkuat peran strategisnya dalam meningkatkan daya tarik bagi investor. Lantas apa saja kebijakan Pemkab Morowali dalam meningkatkan investasi di daerahnya, serta bagaimana dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Morowali saat ini? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melissa Grasari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya, Pejabat Bupati Morowali, Bapak Dr. Andes Yusman Mahbub, MSI. Halo Pak Yusman, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita mau membahas mengenai investasi di Morowali saat ini begitu ya Pak ya. Kita tahu potensi tambang nikel di Morowali saat ini begitu tinggi, tapi kita ingin tahu seberapa besar sebetulnya kontribusinya terhadap perekonomian Morowali dan juga Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih atas kesempatan. Baik, bahwa di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, Morowali itu menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa kita daerah sasaran investasi yang begitu besar di Kabupaten Morowali. Karena investasi memang kita sudah mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia. Dan posisi saat ini adalah sekitar 20,34% pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Morowali. Baik, dari tahun 2014 2014 sampai 2024. Baik, jadi sekitar 10 tahun sudah kawasan industri ini terbentuk, kemudian dari tambang nikel yang ada di Morowali saat ini tentunya menjadi kontribusi yang besar terhadap perekonomian Morowali. Langkah konkret apa saja kemudian Pak yang diambil Pemkab Morowali untuk mendukung pengembangan potensi sumber daya alam terutama nikel di Morowali? Iya, kita bahwa pemerintah daerah telah membuka ruang terkait dengan kegiatan investasi di Kabupaten Morowali. Sejak 2014, kami pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan seluruh siapapun yang akan melakukan investasi di Kabupaten Morowali. Pemerintah daerah memberikan kebijakan kemudahan yang sangat luar biasa. Bahwa trennya memang sejak 2014 sampai 2024 sekarang ini, tren investasi Kabupaten Morowali itu sudah sangat maju sekali untuk tingkat Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Mungkin kita boleh cerita sedikit begitu ya Pak ya. Kalau tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana tambang nikel ada di Morowali, mungkin masyarakat ingin tahu begitu. Sejauh mana sih perannya saat ini? Apakah sudah betul-betul bisa produksi baterai kendaraan listrik? Atau sejauh mana kemudian tambang nikel ini di Morowali? Iya, kita di Kabupaten Morowali ada 6 kawasan industri yang memang statusnya sudah menjadi proyek strategis nasional. Satu, kawasan ekonomi khusus hijau Bungku yang ada di Sambalagi. Bahwa 6 kawasan ini memang memberikan peluang yang sangat maju untuk Kabupaten Morowali. Bahwa kita di 6 kawasan industri itu memudahkan, mengundang para pencari kerja untuk datang di Kabupaten Morowali. Hampir setiap tahun, kurang lebih sekitar 15.000 orang yang datang di Morowali untuk mencari kerja di 6 kawasan industri yang ada dan 1 kawasan ekonomi khusus yang ada di Kabupaten Morowali. Baik. Jadi begitu tinggi begitu ya minatnya masyarakat kemudian juga untuk turut mencari kerja bahkan di Morowali saat ini. Banyak juga dulu beredar tenaga kerja asing juga tinggi begitu ya Pak. Pembagiannya seperti apa sih tenaga kerja asing dan juga lokal di Morowali? Iya, menurut data di kantor imigrasi bahwa kita di Kabupaten Morowali ada kurang lebih sekitar 25.000 orang tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Morowali, terbagi dari semua kawasan-kawasan yang ada. Di kawasan industri IMIP itu dari sekitar 100.000 karyawan, sekitar 15.000 karyawan orang asing yang ada di kawasan industri PT IMIP. Baik, tapi kalau dibandingkan proporsinya tenaga kerja lokal tentunya masih lebih banyak kemudian begitu ya Pak ya. Baik, ini mengingat tadi nikel menjadi komponen utama dalam baterai kendaraan listrik seperti tadi saya sempat sebutkan begitu ya. Bagaimana strategi dari Pemkab Morowali untuk mengoptimalkan peluang ini untuk bisa menarik lebih banyak lagi investor kemudian? Bahwa kita memang mengikuti kebijakan nasional di 6 kawasan industri yang ada itu ke depan ini bahwa semua kawasan akan melahirkan produksi jadi
dari konsep apa namanya untuk hilirisasi. Bahwa semua kawasan nanti itu akan memproduksi barang jadi. Di Morowali ke depan ini ada beberapa kawasan industri khusus memang untuk membangun pabrik baterai jadi. Salah satunya adalah kawasan Indonesia Dioksian Industri Park IDIP yang ada di Morowali, bahwa itu mungkin salah satu nanti pabrik kawasan industri pabrik baterai jadi yang ada satu-satunya mungkin di Indonesia nanti. Wow, oke. Jadi saat ini kondisinya kalau dulu kita punya tambang nikel, dikirim mentah-mentah begitu nikelnya, saat ini sudah menjadi barang setengah jadi, nanti ke depannya kita ekspornya sudah menjadi bentuk baterai begitu ya. Wah, luar biasa. Nanti kalau sudah jadi baterai, kira-kira laju pertumbuhan ekonominya akan seperti apa tuh kemudian? Ya, saya kira ini trennya baru setengah jadi, pertumbuhan ekonomi Morowali sudah semakin pesat. Ke depan nanti kalau semua hilirisasi sudah terjadi, Morowali mungkin daerah yang termasuk kaya di Indonesia, salah satu kabupaten kaya di Indonesia nanti, kalau semua konsep hilirisasi ini, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat di Morowali, dan saya kira mengakibatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali yang semakin tinggi. Baik, baik, luar biasa ya. Jadi kita mendukung, turut serta begitu ya, mendukung bagaimana pemerintah tadi jangan sampai kita mengirim bahan mentah saja keluar sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tapi betul-betul sudah menjadi barang jadi, baru kita ekspor kemudian. Kita kembali ke pengembangan penyerapan tenaga kerja kemudian. Sejauh apa tadi kan proporsinya cukup banyak kemudian masyarakat lokal yang bisa bekerja di Morowali. Bagaimana strateginya supaya tadi masyarakat lokal bisa tetap mengambil bagian dari adanya pertumbuhan ekonomi ini? Kita ada komitmen kita bersama. Saya posisi Kadis Perindustrian waktu itu pada saat membangun kawasan industri Morowali PT IMIP itu, kita ada komitmen antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak investasi bahwa nanti ke depan dalam rangka pembangunan kawasan industri yang menjadi prioritas adalah rekrutmen tenaga kerja, itu harus prioritas menjadi anak daerah yang pertama. Itu menjadi komitmen kita dari semua pelaku investasi, bahwa komitmen kita mengakomodir seluruh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Morowali. Itu target yang pertama. Baik, baik, luar biasa ya. Jadi tidak mengirim lagi bahan mentah, bagaimana tenaga yang digunakan juga betul-betul putra dari daerah sendiri begitu ya Pak ya, tenaga lokal yang dimanfaatkan sehingga betul-betul apa yang kita miliki di kekayaan alam di Indonesia ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Baik, nanti kita bahas lagi ya Pak, bagaimana pertumbuhan investasi di sana, apa saja yang dilakukan dari pemerintah supaya lebih menarik lagi investasi di Morowali, tapi kita jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Data Inspirasi. Anda kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara, kami masih membahas bagaimana bisa meningkatkan investasi menuju Morowali sejahtera dan juga maju. Saya masih bersama dengan pejabat Bupati Morowali, Bapak Yusman Mahbub di sini. Tadi kita sudah bahas banyak ya Pak yang mengenai bagaimana potensi nikel di Morowali, rencana ke depannya nanti kita akan mengekspor baterai yang sudah jadi, kita harapkan betul-betul bisa menjadi manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Saat ini kita mau bahas mengenai pertumbuhan investasi di Kabupaten Morowali. Boleh cerita Pak mungkin dari awal hingga tahun 2024 ini seperti apa kemudian? Luar biasa bahwa pencapaian investasi Kabupaten Morowali itu trennya sangat tinggi memang. Sejak 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2024 ini, itu trennya sangat luar biasa. Dari target investasi yang diberikan oleh negara kepada Kabupaten Morowali sangat luar biasa. Di 2020 itu pada saat COVID, negara kita sudah memberikan target 15 triliun. Kita sudah mencapai sampai akhir tahun anggaran, kita bisa mencapai angka 22 triliun. Itu luar biasa dalam kondisi COVID tahun 2020. 2021 kita juga trennya bagus, 23 triliun, kita bisa mencapai angka 35 triliun. Itu pas saat daerah lain semua anjlok, kita trennya sangat maju. Itu kita bisa dapat angka 2021 3 dari 23 kita dapat 35 triliun. Dari 2022 kita diberi target oleh negara 35 triliun, kita bisa dapat 96 triliun. Wow, luar biasa. Trennya 96 triliun. 2023 kita dikasih target 98 triliun memang, dia turun realisasinya 91 triliun. Itu agak menurun, itu karena disebabkan harga
dunia itu mempengaruhi. Jadi itu mempengaruhi sehingga realisasi investasi itu agak turun sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. 2024 ini negara lagi memberikan target kita. Memberikan target 114, hampir 115 triliun. Negara memberikan target. Provinsi Sulawesi Tengah, 4 provinsi provinsi yang ada di Indonesia yang diberikan target investasi yang besar itu termasuk Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tengah itu ada di Morowali. Kurang lebih sekitar 114 triliun. Wow. Itu target investasi yang diberikan oleh negara. Baik, mengingat tadi di masa COVID saja di mana daerah lain ada penurunan, justru di Morowali ini tetap tinggi kemudian. Dulu pada saat COVID semua daerah anjlok fiskalnya, semua turun. Mengurangi semua APBN, APBD semua dikurangi terkait belanja-belanja. Morowali kita tidak mempengaruhi, Jadi 4 kabupaten kota pada saat diberi target investasi kita begitu trennya bagus dan fiskalnya kita bagus, ini pertumbuhan ekonomi kita tetap sangat luar biasa. Baik. Ini tentunya ada peningkatan yang luar biasa karena tadi permintaan terhadap mobil listrik begitu juga jadi semakin tinggi, semakin banyak sehingga kebutuhan baterai sehingga nikel juga jadi ikut terpengaruh begitu kan ya Pak ya. Tapi saat ini tentunya kita ingin bersaing dengan negara lain supaya orang-orang yang berinvestasi maunya di Indonesia begitu kan. Apa kemudian yang dilakukan strateginya supaya investor datang ke negara kita kemudian Pak? Yang harus kita ketahui bersama dulu bahwa memang di Indonesia itu yang paling banyak stok ornya yang ada mineral dari seluruh provinsi di Indonesia, ada 2 provinsi yang paling besar stok mineralnya yang ada termasuk daerah Sulawesi Tengah. 46% kalau saya tidak salah ada kandungan mineral yang terbesar ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Baik. Inilah yang menjadi sasaran para investor untuk datang ke Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali. Potensi sumber daya alam yang besar itu mendorong mereka untuk datang berinvestasi. Baik. Itu satu kemudian ya, karena memang kita punya sumber daya alam yang kemudian yang tinggi. Tapi tentunya butuh banyak hal kemudian bagaimana investor bisa menanamkan modalnya di suatu negara. Apa kemudian strategi yang dilakukan Pak? Yang pertama ada pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku investasi. Saya ingat 2014 itu pada saat IMIP membangun kawasan industri yang terintegrasi, itu pemerintah daerah memberikan dorongan pendampingan yang luar biasa. Kadang-kadang kegiatan pembangunan smelter yang ada itu kita beri kebebasan, nanti kemudian kita memberi dukungan untuk pengurusan perizinannya. Praktiknya seperti itu. Alhamdulillah kawasan IMIP dari 2014 sampai sekarang sudah bisa membangun 53 smelter yang ada di dalam 53 smelter, pabrik yang terintegrasi secara keseluruhan. Dan IMIP ini adalah daerah kawasan industri yang paling terbesar produksinya di Indonesia. Baik, luar biasa ya. Jadi bagaimana kemudahan, tadi pelayanan yang baik, tentunya itu menjadi daya tarik. Apa tuh Pak? Keamanan. Betul. Investasi itu harus aman, harus kita lindungi. Dan satu yang paling strategis di Morowali adalah kebijakan negara. Menentukan bahwa kawasan industri yang ada di Morowali dari 6 kawasan itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Kenapa seperti itu? Negara hadir melindungi investasi yang besar itu. Baik, karena memang yang dibutuhkan oleh para investor itu kemudian ya Pak ya. Bagaimana bisa aman investasinya dan pelayanannya tadi juga mudah, kemudian regulasinya tidak dipersulit. Mengenai kepastian hukum di Indonesia seperti apa kemudian Pak? Harus kita sinergi sebenarnya, bahwa kita pemerintah pusat memberi kemudahan dalam rangka investasi. Negara sudah memberikan kemudahan untuk pajaknya. Daerah kita sudah memberikan ruang yang begitu mudah. Harus juga dalam rangka menciptakan investasi yang kondusif itu ada kerjasama dari pelaku investasi juga dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sepanjang kita mendorong investasi yang baik, kalau pelaku investasi tidak mau bekerja sama juga, pasti ada persoalan. Ada satu contoh kasus persoalan yang ada di Kabupaten Morowali terkait dengan Indonesia Huabao Industrial Park. Daerah kawasan industri yang punya areal 7.000 hektar itu, yang harusnya sampai sekarang sudah harus produksi dan jalan proses perizinannya, tapi ada hal-hal yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Maka menyebabkan itu kekurang lancaran dalam rangka peningkatan investasi, realisasi investasi khususnya di PT Industri BTG Huabao.
Baik, lalu peran pemerintah untuk melakukan intervensi begitu dalam hal tersebut kemudian apa Pak? Nah, saya kebetulan PJ Bupati Morowali, Sekda dan mantan Kadis Perizinan, orang yang paling banyak peran mendampingi investasi. Dari mulai perizinannya sampai menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di pembangunan kawasan industri. Hari ini kita mendampingi beberapa kawasan industri yang ada masalahnya. Pertama termasuk IHIP, Indonesia Huabao Industrial Park. Juga ada satu kawasan Transon, juga ada masalah. Ada masalah juga terkait dengan semester yang ada, terkait dengan pelaku investasi dalam kawasan itu. Ada beberapa yang ada persoalan itu, maka saya bilang pemerintah daerah, pemerintah pusat harus hadir untuk menyelesaikan persoalan investasi di dalam kawasan industri yang ada di Kabupaten Morowali. Baik. Menarik nih Pak ya, kita mau bahas mengenai masalah-masalah yang juga timbul begitu ya, kita bisa bilang setelah adanya investasi yang tinggi di Kabupaten Morowali. Tapi kita jeda sebentar karena sebenarnya panjang nih Pak ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi kita harus jeda kembali. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama rekan kami di Zona Inspirasi. Kami masih membahas bagaimana meningkatkan investasi menuju Morowali sejahtera dan maju. Baik, tadi sempat terpotong ya Pak ya, kita sempat membahas bagaimana dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, ada banyak investasi yang datang ke Morowali. Tentunya ini menjadikan sebuah tantangan baru dan masalah baru begitu Pak ya. Boleh diceritakan apa yang terjadi kemudian Pak? Morowali ke depan itu akan menjadi kota industri yang paling yang hebat, yang ramai dan luar biasa tren perkembangannya. Kami bangga menjadi orang Morowali, kami bangga adanya investasi dan seluruh masyarakat Morowali mendukung pelaksanaan investasi yang besar di Kabupaten Morowali. Di sana aman, semua pelaku investasi merasa aman karena kita sepakat bahwa masyarakat Morowali mendukung kegiatan investasi yang besar di Kabupaten Morowali. Saya ingin menyampaikan juga bahwa 2014 kemarin Morowali itu masih tertinggal jauh. Morowali hidup dari sektor pertanian, perkebunan, nelayan. Hari ini Morowali berubah. Hari ini Morowali berubah. Dari fisik daerah itu sangat berubah. Pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat luar biasa. Dari sektor pertambangan, hari ini 20,32% pertumbuhan ekonomi, tapi itu dari sektor pertambangan. Bahwa kita dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi itu dengan mengandalkan sektor lain, ada kebijakan pemerintah pusat mendorong seluruh pelaku investasi, seluruh pelaku pembangunan kawasan harus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah, menggerakkan ekonomi masyarakat itu supaya lebih maju, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada sektor pertambangan, tapi di sektor UMKM juga harus bisa maju di Kabupaten Morowali. Baik. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mendorong usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Morowali, bahwa kita telah bekerja sama dengan beberapa pihak perusahaan, bahwa dari angka 100.000, 70.000, 100.000 tenaga kerja yang ada di Morowali, ke depan nanti dalam rangka pemberdayaan UMKM, seluruh kebutuhan termasuk baju karyawan yang ada, nanti pelaku usaha mikro UMKM yang ada di Morowali akan menyediakan semua pakaian kerja yang ada di perusahaan. Berapapun besarnya tenaga kerja, insya Allah nanti UMKM yang Morowali itu akan menyediakan itu. Di samping itu juga bahwa kita ke depan ini akan membangun sentra industri kecil menengah. Bahwa di satu sisi pembangunan kawasan maju, tapi di sisi lain ada sentra industri kecil menengah yang harus kita bangun. Itu kerjasama kita dengan pemerintah pusat lewat Kementerian Perindustrian dan kerjasama dengan pemilik kawasan. Ke depan nanti bahwa industri rumah tangga itu harus hidup di Morowali. Kita membangun kawasan di sana, namanya sentral industri kecil menengah, yang mendukung perkembangan pembangunan kawasan, tidak hanya kawasan industri maju, tapi industri kecil termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah itu bisa maju ke depan. Baik, sehingga tadi betul-betul yang menerima manfaatnya masyarakat lokal sendiri kemudian ya Pak ya, dengan meningkatkan UMKM yang ada di sana. Tadi Bapak sempat katakan bahwa per tahunnya ada sekitar 15.000 pekerja yang datang ke Morowali begitu ya Pak ya. Tentunya ada masalah sosial juga yang terjadi begitu ya. Boleh diceritakan mungkin seperti apa keadaannya Pak? Di sisi lain memang kita sudah sangat luar biasa kemajuan Kabupaten Morowali. Tren tenaga kerja yang masuk di Kabupaten Morowali itu
kita rata-ratakan sekitar 15.000 orang yang masuk ke Morowali setiap tahun untuk mencari kerja. Alhamdulillah memang kita ada beberapa kawasan industri, ada KEK di sana yang bisa menampung tenaga kerja yang masuk di Kabupaten Morowali. Tapi ini ada masalah. Kita bangga, kita puas bahwa kawasan industri Morowali sangat maju, mendorong pertumbuhan ekonomi maju, melibatkan tenaga kerja yang sangat besar, mendukung sektor-sektor lain. Tapi di belakang pembangunan kawasan ini ada persoalan yang harus kita selesaikan. Baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bahwa kita terkait dengan pembangunan kawasan industri yang sudah sangat maju, kawasan industri Morowali yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga kawasan industri terbesar yang ada di Indonesia itu, ternyata ada persoalan di belakang semua itu. Yang pertama adalah terkait tenaga kerja. Tenaga kerja yang masuk di Kabupaten Morowali rata-rata 15.000, ini juga masalah. Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang baik, yang terampil, yang siap pakai. Dan terkait dengan kebijakan itu juga pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Di sana ada satu politeknik, sekolah politeknik industri, ada Akademi Politeknik Industri Logam di Morowali yang bisa mendukung investasi, yang bisa mendukung tenaga kerja, yang bisa mendidik tenaga kerja yang siap pakai di Kabupaten Morowali. Di sisi lain kita juga ada pendidikan vokasi D1 dalam rangka mendukung menciptakan tenaga kerja yang baik. Itu persoalan yang sudah kita juga mulai atasi kerjasama dengan pemerintah. Yang ada sekarang itu adalah bahwa padatnya di Morowali menyebabkan manusia banyak. Akhirnya dampak lingkungan itu Morowali juga yang sangat besar. Di kawasan industri yang ada di Morowali menyebabkan kurang lebih sekitar 6.000 ton sampah yang ada setiap hari di Kabupaten Morowali. Ini masalah juga. Dan masalah inilah selama ini yang menjadi keprihatinan pemerintah daerah yang coba melakukan langkah-langkah bagaimana menangani sampah yang kurang lebih 6.000 ton per hari itu. Dan ini sementara proses jalan, kita sudah merencanakan pembangunan tempat pembuangan sampah terakhir dan bagaimana memanfaatkan sampah, mengolah sampah menjadi bahan baku yang baik. Di samping itu juga tenaga kerja yang datang banyak itu membawa anak-anak dan itu kita butuh sekolah. Betul. Setiap tahun itu kita harus menyiapkan 80 ruang kelas baru. Kita di Morowali sudah bagi jam kerja, bagi shift sekolah. Ada yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore. Masih belum. Bayangkan tren itu setiap tahun begitu orang masuk maka berapa banyak ruang sekolah yang harus kita siapkan. Ini beban tidak hanya beban pemerintah daerah, maka saya bilang provinsi juga harus menjadi tanggung jawabnya dia. Dan berdasarkan kewenangan untuk sekolah SMA kejuruan ke atas itu menjadi kewenangan provinsi. Ini beban orang yang tamat SMP setiap tahun banyak mau sekolah di SMA, SMK. Tidak ada terbatas sekolah, maka ini juga menjadi perhatian provinsi. Bapak Gubernur lewat Dinas Pendidikan Provinsi ini mudah-mudahan dengar ini menjadi perhatian kita untuk menyelesaikan bahwa kita sepakat mendukung kawasan industri, tapi harus sepakat juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu dari sisi pendidikan. Kesehatan juga seperti itu. Harus kita menyediakan rumah sakit, puskesmas. Ini alhamdulillah ada IMIP, kita kerjasama IMIP membangun rumah sakit. Bayangkan manusia yang banyak, orang yang sakit harus kita bawa kemana. Itulah dampak semua. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Kita sudah membangun kawasan industri yang banyak. Begitu orang banyak masuk, begitu banyak kendaraan yang masuk di Morowali. Kalau tidak ada intervensi pemerintah pusat juga, satu waktu daerah kota industri itu akan macet total, akan lumpuh. Apa guna kita membangun kawasan industri besar, tapi nanti lumpuh akibat itu. Maka itu harus ada kerjasama pemerintah pusat, bagaimana harus kita menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan kawasan industri, dampak-dampak yang ada dalam rangka menyelawatkan pembangunan kawasan industri ke depan Kabupaten Morowali. Baik, semoga didengar ya Pak ya tadi bagaimana harapannya begitu, karena memang begitu cepat tadi ya 10 tahun kira-kira ya 2014 sampai 2024 ada begitu banyak pertumbuhan ekonomi, tapi semoga bisa sejalan tadi ya dengan bagaimana meningkatnya fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga meningkatkan tadi bagaimana masyarakat lokal juga bisa ikut terus tumbuh di sana begitu ya Pak ya. Baik, apakah
dari pemerintah daerah kemudian yang bisa dilakukan adalah pelayanan publik kemudian. Apa yang dilakukan dari pemerintah kabupaten? Kita untuk ukuran sesuai kemampuan daerah bahwa setiap tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, kami sudah lewat anggaran pendapatan belanja daerah sudah menyiapkan ruang-ruang kelas baru untuk kebutuhan anak sekolah. Dengan kemampuan daerah yang ada, kami sudah juga melakukan kegiatan pembangunan di luar kawasan industri, pembangunan irigasi yang itu menjadi persoalan, pembangunan jalan, kemudian pengolahan sampah sesuai ukuran pemerintah daerah. Semua hampir APBD kita adalah mengalokasi anggaran dalam rangka membangun Morowali dan mendukung pembangunan kawasan industri. Baik, semoga bisa terus dilakukan seiring sejalan tadi ya, dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat lokal juga bisa merasakan manfaatnya dengan baik kemudian. Apakah ada harapan kemudian Pak, mungkin rencana jangka panjang tadi yang terdekat ingin ekspor sampai baterainya begitu ya untuk kendaraan listrik. Ada rencana ke depan apa lagi? Ya, kita berharap bahwa yang pertama adalah diharapkan bahwa pelaku investasi pembangunan kawasan betul-betul melakukan pembangunan kawasan yang profesional dengan memperhatikan. Yang pertama adalah tentu syarat-syarat perizinan. Terlalu bijaksana pemerintah daerah selama ini memberikan ruang investasi, tapi di sisi lain juga ada pelaku investasi yang bandel. Akhirnya sampai sekarang ada beberapa kawasan industri yang ada persoalan. Yang harusnya tadi kalau kita selesaikan dengan baik, ikuti alurnya ini, itu bisa berjalan dengan tidak ada persoalan. Tapi sekarang ada beberapa persoalan yang muncul di kawasan industri Huabao dan di Transon yang itu juga saya juga ingin menyampaikan keterlibatan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan kelanjutan pembangunan kawasan industri, pembangunan smelter yang ada di kawasan industri. Saya juga mohon kepada pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di dalam kawasan sehingga kita paling tidak melindungi investasi. Bayangkan investasi negara dari negara ke negara, dari Cina ke Indonesia. Maka itu tanggung jawab pemerintah. Harus kita menyelesaikan semua itu. Baik, tentunya kita dukung selalu ya Pak ya. Harapannya tadi semoga pemerintah pusat juga bisa turut membantu bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga tadi Morowali bisa semakin maju lagi ke depannya, masyarakat lokal juga bisa semakin maju lagi. Baik, sebagai penutup ada yang ingin disampaikan kemudian untuk Kompas TV Pak? Silakan Pak. Yang pertama saya harus menyampaikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Morowali menyampaikan terima kasih ada waktu yang sudah diberikan pemerintah daerah untuk wawancara langsung di studio Kompas TV. Yang pertama saya ucapkan selamat hari jadi Kompas TV. Insya Allah Kompas TV yang terdepan di Indonesia nanti. Dan lewat kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang sudah memberikan dukungan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Morowali, pembangunan kawasan industri di Kabupaten Morowali, dan mari kita jaga pembangunan kawasan di industri yang ada di Morowali menjadi kawasan yang damai, yang maju, dan bersama kita melindungi pembangunan kawasan industri di Kabupaten Morowali. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kompas TV. Baik, independen terpercaya. Independen terpercaya. Baik, terima kasih banyak Pak Wisman hari ini waktunya juga informasinya kita dukung selalu ya. Semoga tadi Morowali bisa semakin maju, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia pastinya ya. Baik, saudara tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita. Semoga perbincangan tadi betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.